Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita mengadakan kuliah daring ini dengan pertemuan yang ke-6, mata kuliah anti korupsi. Ya, materi kita adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Ya, jadi bagaimana kita upaya pemerintah memberantas korupsi? Ya, berbagai hal pemerintah memberantas korupsi ya, dengan berbagai undang-undang yang dibuat. Ya, kemudian dengan memperkuat ya pihak-pihak yang untuk memberantas korupsi tadi ya, seperti polisi, kejaksaan, KPK, itu diperkuat oleh pemerintah ya, untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh korupsi. Ya, sekarang kita lihat ya, penanganan korupsi tahun 2015 sampai dengan 2019 ya. Sepanjang tahun 2015 sampai 2019, kasus yang ditangani KPK itu melibatkan 600 pelaku ya, menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar 63,8 triliun. Kemudian 3 perkara besar yang ditangani KPK ya tahun 2015 yaitu penyuapan 475 kasus, pengadaan barang jasa 77 kasus, tindak pidana pencucian uang itu 21 kasus. Dan inilah penanganan korupsi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ya. Kalau kita lihat korban-korban ya, kepala daerah yang terjerat dalam korupsi, ini Jawa Barat ada 14 ya, Sumatera Utara ada 13 ya, nomor 3 di Indonesia ya. Jadi bisa kita lihat ya, jumlah penanganan yang terlibat kepala daerahnya dalam korupsi. Nah, jadi fakta kasus 2004-2017 ini ya, jenis perkaranya ya, ada pengadaan barang jasa 168, ini ada 618 ya. Nah, kemudian bisa kita lihat ya, anggota DPR ya, kepala dan sebagainya ya. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi ya, apa sih indeks persepsi korupsi? Indeks persepsi korupsi itu adalah suatu ukuran yang dibuat oleh lembaga independen yang menyangkut ya, persepsi dari masyarakat mengenai korupsi ya, bagaimana masyarakat Indonesia ya memandangnya terhadap korupsi. Dan persepsi ini ya, dilakukan suatu survei yang dilaksanakan oleh lembaga seperti yang saya katakan tadi, lembaga netral ya, yang tidak berpihak kemanapun ya. Jadi Indonesia ini ya, ini ada ya 2017 37 poin ya. Ini kita di bawah Timor Leste ya, di bawah Myanmar ya, Singapura jauh ya, begitulah pengukuran dari indeks persepsi korupsi. Dan inilah yang menyatakan bahwa kita masih terbilang negara yang belum berhasil dalam menekan korupsi tadi. Kemudian bila kita lihat ya, indeks persepsi korupsi tadi ya, ini skor 37 ya, ranknya 96 dari 180 negara. Inilah ya, dari indeks persepsi korupsi kita ya. Jadi penyebab kepala daerah korupsi ya, ini penyebab korupsinya kepala daerah ya, mental, karakter yang korup ya, serakah, kemudian sistem pencegahan pengawasan keuangan yang kurang efektif ya, ini yang kurang efektif ya, kemudian sistem politik dengan biaya tinggi ya, persoalan ekonomi penghasilan kurang. Inilah penyebabnya ya, ada 4 penyebabnya yang disurvei oleh badan independen tadi ya. Inilah penyebabnya ya. Jadi sistem pencegahan pengawasan keuangan jadi lemah. Jadi
kepala daerah itu ya lemah diawasi oleh pusat, diawasi oleh lembaga-lembaga pengawasan. Ya, jadi kemudian sistem politik yang nilai tinggi itulah penyebabnya, ya, penyebab dari kepala daerah tadi korupsi, ya, sistem wilayah tinggi, ya. Kemudian ada penghasilan kurang, ya, mental korup dan sebagainya. Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2012 ini korupsi adalah kejahatan luar biasa. Nah, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat. Ini contohnya. Inilah yang tidak pidana korupsi, narkotika dan korupsi kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat yang punya banyak korban atau menimbulkan kepentingan kecemasan. Inilah menurut Undang-Undang tahun 99 tahun 2012. Jadi korupsi ini salah satu kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan luar biasa ini ya berpotensi dilakukan oleh setiap orang, ya. Random target atau victim, ya, kerugian besar dan meluas, terorganisasi atau organisasi, ya, dia bisa bersifat lintas negara, ya. Kemudian kalau kita sejarah peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, delik korupsi dalam KUHP, ini semua undang-undangnya yang dibuat pemerintah. Yang tujuannya apa? Tujuannya akar korupsi tadi bisa ditekan sekecil mungkin. Dan kita tidak mengharapkan bahwa korupsi itu dengan pertumbuhan nol, zero growth, tetapi minimal bisa kita tekan sekecil mungkin. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption UNCAC 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Instruksi Presiden Nomor 5 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jadi tidak pidana korupsi itu diatur dalam 12 pasal dalam Undang-Undang 31 Tahun 99, ya. Ya, apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30 bentuk perbuatan. 7 perbuatan utama korupsi, ya, merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, ya, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan grafitasi, ya, yang sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Jadi subjek hukum tidak benar korupsi ialah setiap orang, ya, kemudian pegawai negeri, ya, khususnya pegawai negeri, kemudian penyelenggara negara, ya, bupati, menteri, gubernur, hakim dan sebagainya, ya, kemudian pegawai negeri, ya, yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum. Kemudian kalau kita lihat penyelenggara negara, ya, pengertian pegawai negeri tadi, ya, jadi upaya penanggulangan kejahatan korupsi, yakni jalur penal, ya, jalur non penal, penangkalan, ya, kebijakan penerapan hukum pidana sifat represif dan penumpasan, ya, sedangkan jalur non penal, ya, kebijakan pencegahan tanpa hukuman, kebijakan untuk mempengaruhi, ya, pandangan masyarakat sifat preventifnya tadi. Ya. Jadi upaya pencegahan tidak pidana korupsi, ya, ini melalui pendidikan ke sekolah, ya, PAUD, universitas dan sebagainya. Kemudian kampanye anti korupsi, ya, kemudian pemanfaatan teknologi dalam gerakan anti korupsi, ya, kebijakannya, ya, ada pembuatan poster, pendidikan karakter dan sebagainya, ya, nilai-nilai anti korupsi, ya, seperti yang kemarin kita katakan, 9 nilai inti, ya, integritas
pribadi berintegritas dengan 9 nilai inti. Nah, itulah anak bapak semua ya, bagaimana pemerintah ya dalam hal ini ya mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi ya sesuai dengan undang-undang ya, akhirnya nanti akan menekan korupsi tadi sekecil-kecilnya. Ya, kita akhiri pertemuan kita. Ya, sampai jumpa pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.